Assalamualaikum. Kami di sini dari kelompok 7, mata kuliah Statistika Dasar. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Marisa Anggreni. Yang kedua, teman saya Imam Sahrawi. Dan yang ketiga, teman saya Gistaneli Mariska. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai populasi dan sampel. Nah, yang pertama saya akan menerangkan tentang populasi itu sendiri dan sampelnya itu bagaimana. Nah, pertama, apa sih populasi itu? Nah, populasi adalah keseluruhan atau universal dari objek penelitian yang dapat terdiri atas objek maupun subjek, sehingga objek maupun subjek itu dapat menjadi sumber data penelitian. Terus objek atau subjeknya ini dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, peristiwa, sikap hidup, dan lain sebagainya. Itu tadi, jadi pengertian populasi itu adalah keseluruhan secara universal dari objek penelitian yang terdiri atas objek atau subjek, sehingga objek atau subjek ini dapat menjadi sumber data untuk penelitian. Kemudian apa sih itu yang dinamakan sampel? Nah, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi tersebut harus benar-benar atau betul bersifat representatif atau mewakili. Nah, jadi sampel yang diambil itu harus benar-benar mewakili dari populasi yang untuk penelitian tersebut. Oleh karena itu, sampel itu hanya sebagian dari populasi semuanya. Kemudian sampel berarti bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh dari populasi itu tersebut. Gitu ya teman-teman. Kemudian contoh dari populasi dan sampel yaitu semisal kita akan melakukan penelitian terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Syariah cabang Ponorogo. Nah, di situ maka kita akan menentukan populasinya dan sampelnya. Yang pertama yaitu populasi. Tadi kan sudah diterangkan kalau populasi itu adalah keseluruhan atau secara universal. Jadi populasi dari penelitian tersebut yaitu seluruh nasabah yang ada di Bank BRI Syariah cabang Ponorogo. Kemudian populasinya yaitu sebagian nasabah dari Bank BRI Syariah cabang Ponorogo. Itu ya teman-teman mengenai apa sih itu populasi dan apa itu sampel. Nah, selanjutnya mengapa sih harus menggunakan sampel dan apa alasannya? Baiklah, yang pertama alasannya yaitu pengambilan sampel dapat menghemat biaya. Mengapa demikian? Karena semisal kalau kita menggunakan semua jumlah populasi, maka kita akan memerlukan biaya yang lebih dibandingkan dengan kita menggunakan sampel. Jadi dengan penggunaan sampel kita dapat menghemat biaya untuk penelitian. Yang kedua yaitu pengambilan sampel dapat menghemat waktu yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk penelitian itu tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau kita menggunakan populasi seluruhnya, maka kita akan menggunakan waktu yang cukup lama dan itu pun kurang efektif. Maka kita hanya mengambilkan sampel dari berbagai populasi yang menjadi tujuan dari penelitian kita. Dan yang terakhir yaitu pengambilan sampel dapat meningkatkan ketepatan yang lebih tinggi. Maksudnya ketepatan ini yaitu lebih tepat dan lebih akurat dibandingkan kalau kita harus menggunakan populasi secara menyeluruh tanpa menggunakan sampel atau pengambilan sebagian dari populasi itu tersebut. Kemudian poin selanjutnya yaitu kapan sih waktu untuk melakukan sampel ini sendiri? Nah, untuk itu setelah peneliti menentukan tujuan dari penelitiannya, maka selanjutnya perlu diambil keputusan apakah akan digunakan sampel atau menggunakan metode lainnya. Seumpama kalau kita menggunakan sampel, maka kita harus menggunakan teknik sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk melakukan sampel.
Itu yang digunakan saat kita akan menggunakan sampel ya teman-teman. Terus kemudian apa sih kegunaan dari sampel itu sendiri? Nah, yang pertama yaitu untuk menghemat biaya penelitian. Yang kedua yaitu untuk menghemat waktu yang digunakan untuk penelitian kita. Dan yang ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat atau lebih tepat lah ya. Terus yang terakhir yaitu memperluas ruang lingkup penelitian yang kita teliti itu tersebut. Sekian pengertian ataupun penjelasan tentang populasi dan sampel. Maka selanjutnya akan ada materi selanjutnya dan akan diterangkan oleh teman saya Imam Syahrawi dan Gista Nelly Mariska. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Syahrawi dari kelompok 7. Saya terdiri dari tiga orang, yaitu Gista Nelly Mariska, Imam Syahrawi, dan Marisa Anggraini. Di sini saya akan menyampaikan materi berupa teknik pengambilan sampel, yaitu teknik sampling. Teknik sampling itu dibagi menjadi dua. Satu, probability sampling, yang artinya adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini dibagi menjadi 4. 1. Random sampling. 2. Proportionate stratified random sampling. Dan 3. Disproportionate stratified sampling. Dan keempat, cluster sampling atau area sampling. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sampel random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan suatu strata. Jadi dalam pengambilan data ini, dalam mengambil data itu tidak memandang apakah dia mempunyai pendidikan atau tidak. Jadi semuanya itu diangkut ya. Jadi mau dia lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus S1, S2, S3, itu semuanya sama. Jadi mempunyai nilai yang sama. Lalu proportionate stratified random sampling yang kedua ya teman-teman, yaitu teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara profesional. Yaitu contohnya begini teman-teman, semisal dalam suatu perusahaan itu ada 100 karyawan, lalu karyawan tersebut mempunyai jenjang pendidikan yang 5 itu S3, yang 10 S2, yang 15 S1, yang 20 SMA, terus yang sisanya lagi itu SMK. Maka dalam pengambilan data ini diurutkan berdasarkan pendidikan, berdasarkan jenjang gitu. Lalu kita akan memasuki disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berserta kurang profesional. Jadi ini intinya hampir sama dengan teknik pengambilan data yang proportionate stratified sampling. Namun bedanya, yang membedakan ini, bila tadi itu diurutkan secara rinci antara pendidikan S3, S2, S1, SMA, dan SMK, maka kalau disproportionate stratified random sampling ini, dia cuma mengambil sebagian saja. Misalnya S3 cuma 1 orang yang diambil, terus S2 itu cuma 3 orang, terus S1 cuma 2 orang, terus SMA-nya lagi sebagiannya lagi, SMK-nya lagi sebagiannya lagi. Ya, jadi bedanya antara yang kedua proportionate dan stratified random itu, perbedaannya hanya terletak pada yang satu itu
secara terstruktur dan terperinci, yang satunya lagi diambil secara acak gitu. Lalu kita akan memasuki yang keempat yaitu cluster sampling atau sampling area, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber datanya secara luas. Jadi kita misal itu ingin meneliti suatu provinsi, suatu negara, atau suatu kabupaten, maka yang kita gunakan yaitu cluster sampling atau sampling area. Jadi kita bisa membedakan area ini, area itu, begitu. Ini sudah termasuk mencakup dari A, B, dan C, yang maksud saya mencakup yang sample random sampling, proportionate stratified sampling, dan juga disproportionate stratified random sampling. Jadi ini lebih menyeluruh, dia mencakup semuanya dan digunakan sebagai wilayah-wilayah gitu. Lalu kita akan memasuki yang kedua teman-teman, yaitu non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan data yang tidak memberi peluang dan kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel dalam teknik ini. Dalam teknik ini teman-teman, teknik ini dibagi menjadi lebih banyak lagi dari teknik yang sebelumnya, dari yang probability sampling tadi. Kalau yang probability sampling tadi cuma dibagi 4, sedangkan yang ini itu dibagi menjadi 7 teman-teman. 1. Sampling sistematis, 2. Sampling kuota, lalu ada lagi sampel incidental, terus sampling purposive, sampling jenuh, snowball sampling, dan juga sampling total atau sensus. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu teman-teman. Jadi yang pertama yaitu sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan data berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, jadi ini sudah diberi nomor urut. Jadi sudah ada nomor 1, 2, 3 sampai 100 itu secara urut. Lalu kita akan memasuki sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Contohnya, jika seseorang ingin melakukan penelitian terhadap suatu masyarakat di daerah, dan ini mengenai urusan pendidikan ya teman-teman ya, dan sampel yang ingin kita teliti itu ada semisal 500. Lalu penelitian tersebut belum selesai, dan sebelum penelitian itu belum selesai kita meneliti, tapi kita sudah targetkan 500, yang kita akan teliti 500. Dalam perjalanan kita ingin meneliti dan kita belum selesai, itu ada tambahan, maka yang sah itu yang kita teliti adalah yang 500. Jadi yang sisanya itu tidak sah, begitu teman-teman. Itu sudah ditentukan batas kuotanya. Lalu kita akan memasuki sampling incidental, yaitu teknik pengumpulan sampel yang berdasarkan kebetulan. Ini kebetulan saja ya teman-teman ya. Contohnya itu peneliti bertemu dengan seseorang, dan secara spontan peneliti tersebut langsung menanyakan kepada orang tersebut. Syaratnya yang penting orang tersebut paham dan bisa bicara, paham, dan juga mengerti apa yang pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tersebut. Lalu kita akan memasuki sampling purposive, yaitu teknik dengan mempertimbangkan tertentu. Nah, ini kita mempertimbangkan. Kita akan meneliti, misalnya kita akan meneliti mengenai kualitas suatu makanan. Jadi kita bisa memberikan nilai apakah makanan tersebut layak dikonsumsi atau tidak, begitu teman-teman ya. Kalau ada lagi, dan yang proposif ini, sampling proposif ini sering digunakan dalam kita berpesta demokrasi teman-teman. Kan kita negara dengan demokrasi terbesar di dunia.
ketiga teman-teman. Jadi ketika ada pemilu tersebut kita yang digunakan itu adalah sampling purposive. Jadi kita mempertimbangkan baik buruknya. Lalu kita akan memasuki sampling jenuh, yaitu sampling yang apabila ditambah jumlahnya tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak mempengaruhi nilai informasi tersebut. Lalu kita akan memasuki snowball sampling, yaitu apabila ditambah jumlahnya tidak akan menambah yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ini kita bisa menggunakan dengan teknik yang saat ini terjadi teman-teman. Jadi corona itu awalnya kan suatu perkara yang kecil, terus tiba-tiba dia membesar. Kita menggunakan snowball sampling. Lalu kita akan memasuki sensus. Nah, kalau sensus ini kita sudah tidak akan memasuki entah besar kecilnya, entah itu mempertimbangkan atau ambil sampel apa itu namanya kuota atau apa, tapi ini menyeluruh teman-teman. Jadi ini mencakup dari semua yang telah saya jelaskan, yaitu mulai dari sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, sampling purposive, sampling jenuh, snowball sampling. Jadi ini semua sudah tercakup di dalam sensus atau sampling total. Ini digunakan contohnya untuk sensus penduduk. Itu kan tidak memandang teman-teman. Jadi seluruh Indonesia rata. Begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jika saya ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada kelebihan itu pasti saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.